Halo guys, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana? Masih pakai sepatu KW? Ngobrolin tentang sepatu ori dan KW di Indonesia emang nggak ada habisnya buat dibahas. Karena maraknya penggunaan sepatu KW yang cukup tinggi di negara kita. Hal ini tentu aja nggak bisa dipisahkan dari salah satu kebiasaan dan kultur kebanyakan warga di negara kita yang cuma pengen kelihatan keren, hype, dan ngikutin tren barat. Tapi dengan budget yang terbatas. Ya tau sendiri lah. That's some nice shoes. Wait a minute, something is not right. What do you mean? Your Jordans are fake. Wait, Patrick, I can explain. Tapi sebenarnya gimana sih sejarah tentang perdebatan ori KW ini awalnya? Kenapa istilah KW cuma ada di Indonesia aja? Ya di luar negeri juga ada sih, tapi istilahnya itu fake. Tapi ya udah, fake ya fake aja. Nggak ada fake 1, fake 2, fake 3, atau bahkan fake sana. Dan apakah sepatu yang mirip tapi nggak bawa-bawa brand tertentu juga bisa disebut KW? Kita bahas sekarang. Awal mula kata KW ini muncul. Istilah KW pertama kali muncul pada tahun 2000-an, di mana saat itu ada sebuah kontes modifikasi dan mereplika spare part motor yang si replikanya itu disebut KW, di mana kata KW ini punya makna kualitas, yang pada KBBI memiliki kata baku kualitas dan memiliki grade-nya masing-masing, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana spare part tier 1 yang memiliki grade paling tinggi disebut grade 1. Tapi entah sejak kapan, grade KW ini semakin banyak jenisnya di Indonesia. Seperti premium, grade ori, perfect kick, dan lain-lain. Di mobil ini, polisi menemukan ratusan spare part sepeda motor diduga palsu. Saking melekatnya KW ini dengan barang tiruan, pada akhirnya banyak yang membawa istilah KW ini juga ke dunia fashion, terutama sepatu. Can I talk to your shoes real quick? Let me just see the tongue, please. The what? The tongue, man. Let me see the... What the hell? Jordan! Oh, man, brother, that ain't Jordan, man! Tujuannya untuk membedakan sepatu asli keluaran pabrik dan sepatu tiruan itu sendiri. Sampai saat ini, pembahasan tentang sepatu ori dan KW masih laris manis untuk dibahas dan digoreng oleh para pencinta sneaker, atau yang biasa disebut sneakerhead Indonesia di media sosial. Entah apa tujuannya, emang bener mau bertanya soal keaslian sepatunya atau ada niat pamer terselubung. I don't know. Dan kalau kita perhatikan pun yang membahas soal ori KW ini cuman segelintir orang yang baru masuk ke dunia persepatuan. Cuman karena pengen kelihatan lebih expert aja. Biasanya. Pada nyatanya, seorang Jejo pun yang dikenal banyak orang sebagai salah satu kolektor sneaker Indonesia yang paling berpengaruh saat ini nggak bisa bedain sepatu ori dan KW kalau cuma dilihat dari visualnya aja. Jo, ini KW ori. Hah? Ori, gue yakin. Ini KW. Intinya istilah KW ini bisa luas banget pembahasannya, tergantung dari sudut pandang mana kita bahas sepatu KW ini. Contoh pertama, ketika kita bahas sepatu reject atau biasa disebut sepatu kolongan pabrik yang penjualannya udah banyak banget di pasar thrift dan juga media sosial, apakah kita bisa bilang sepatu ini sepatu ori? Padahal secara lisensi nggak terdaftar sebagai produk sepatu yang layak jual karena nggak memenuhi standar QC dari brand tertentu. Tapi kalau disebut sepatu KW pun rasanya kurang tepat karena teknik pembuatannya menggunakan mesin dengan standar tinggi. Terus kalau gini disebutnya apa dong? Ya silahkan asumsikan sendiri. Get out of town! What? Ah! Look! What? You gotta be kidding me! Tapi kalau kalian tanya balik, pendapat kita tentang apa itu sepatu KW, kita bakal jawab, sepatu KW itu adalah sepatu yang meniru bentuk, desain, dan teknologi sepatu dari brand tertentu, yang produksinya dilakukan secara terpisah, dan tanpa persetujuan brand itu sendiri. Lalu gimana sepatu yang desainnya sama tapi nggak nempelin nama brandnya? Sebenarnya kita pun agak bingung, tapi biasanya anak-anak sepatu bilangnya bootleg, kayak contohnya sol-sol yang banyak beredar di e-commerce yang bentuk dan desainnya sama, tapi nggak nempelin logo brandnya. Kebayangkan? Ketika kita mencoba menanyakan kepada followers kita di Instagram, apakah pembahasan ori KW ini Indonesia masih relevan di zaman sekarang? Kita mendapatkan berbagai macam insight
yang menarik dari teman-teman di luar sana. Mereka bilang bahwa pembahasan ini masih relevan dengan berbagai macam alasan. Ada yang bilang tentang menghargai hak cipta suatu karya dan brand. Ada yang bilang dengan membeli sepatu ori, kita bisa membantu perekonomian negara. Sampai ada yang bawa-bawa agama. Kalau kita beli sepatu KW atau tiruan itu dilarang. Ya semua juga kalau udah bawa-bawa agama selesai lah. Kayak konten kita yang kemarin. Untuk bahan baku pembuatan sepatu, mulai dari kulit hewan yang standar kayak sapi, kambing, domba. Terus ada kulit hewan yang spesial kayak kulit kanguru, rusa, buaya. Tapi ada juga yang ekstrim kayak kulit. Tapi ada juga teman-teman yang berpendapat kalau mereka udah nggak mempermasalahkan sepatu ori KW selama dirasa nyaman dan hati senang. Ya udah dipakai aja. Toh kebanyakan orang pun beli ori karena masalah gengsi aja. Katanya sih gitu. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut, kita bahas yang pertama tadi. Katanya beli sepatu ori itu tentang menghargai suatu karya. Tapi hal ini bersinggungan sama kultur orang-orang di negara kita yang lebih senang kelihatan hype dengan biaya yang terbatas. Sampai akhirnya maksain beli yang KW di marketplace Facebook. Lalu ada yang bilang, mendingan beli sepatu lokal aja, yang penting ori. Pakai embel-embel hashtag local pride segala lagi. Ini beneran local pride atau emang ekonominya tidak mumpuni? Toh dikasih sepatu lokal branded yang harganya mahal aja langsung ngedown. Sambil bilang, kalau harganya sama mah mending beli brand luar aja. Lah gimana sih? Brother, hold on, man. Hold on, man. Please. Who is that coming off the goddamn pick and roll there, boy? Oh, brother, who's that on the logo? Because Jordan never did that move. Next, soal membantu perekonomian negara dengan membeli produk original, ini bener banget. Karena brand-brand yang mengimpor produk mereka ke Indonesia sudah pasti dikenai biaya tambahan. Seperti pajak, bea cukai, dan lain-lain. Dimana ini benar-benar bisa meningkatkan perekonomian kita. Masalahnya di Indonesia ini lebih banyak orang-orang yang memilih untuk membeli sepatu ori second di pasar thrift yang masuknya pun ilegal dan lewat pelabuhan tikus dibandingkan membeli produk ori di toko resminya. Ditambah dari data yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa penjualan sepatu KW sejak tahun 2018 itu selalu meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa memang orang-orang kita ini masih seneng banget sama sepatu KW ini. Walaupun banyak yang ngomong lebih pro beli ori daripada KW. Tapi itu kan cuma segelintir orang aja. Atau jangan-jangan yang bilang gitu juga cuma ngomong doang. Atau jangan-jangan nih, pasar thrift sepatu second ori itu cuma ngaku ori doang. Who knows? Ini belum cuci semua, nanti dicuci, habis cuci baru mereka bawa ke lapak nih bosku. Ini murah-murah dijual di lapak ini. Sekarang kita coba balikin lagi mindsetnya ke awal. Kenapa orang berani beli sepatu tertentu walaupun KW? Ya karena pengen ngikutin tren dengan budget yang terbatas. Oke. Kita tahu nggak semua orang seperti itu. Banyak juga kok yang mampu beli ori langsung ke toko resmi di luar sana. Tapi kebayang nggak sih ketika kamu pakai sepatu ori, lalu kamu datang ke sebuah tempat, menemukan banyak orang dengan sepatu yang sama seperti yang kamu pakai. Tanpa kamu tahu apakah sepatu mereka itu ori atau KW. Kalau gue sih bakalan minder dan langsung lepas sepatunya. Karena gue phobia for being ordinary. Padahal banyak orang yang sengaja beli sepatu ori supaya kelihatan beda. Tapi kalau kasusnya kayak gini, gimana ya? Listen to me now. Terus shoe workshop tim ori atau KW? Kita tim extraordinary shoes. Intinya sepatu yang nggak biasa aja, beda dari yang lain. Karena menurut kita penilaian sepatu ori KW di Indonesia ini masih sangat subjektif atau gimana yang makainya. Contoh, se-KW apapun sepatu yang dipakai oleh seseorang, selama orang itu good looking atau punya status sosial yang tinggi, pasti banyak yang anggap sepatunya ori. Begitupun sebaliknya. So, oleh karena itu, kita lebih condong ke tim sepatu yang berbeda dari yang lain. Misalnya, sepatu yang kita custom atau modifikasi sendiri, yang udah jelas-jelas nggak akan ada tiruannya. Karena kita berpikir kalau percustoman duniawi ini bakalan punya prospek yang menjanjikan di masa depan. Karena orang-orang bakalan mulai berpikir tentang personal branding mereka. Apalagi setelah munculnya metaverse baru-baru ini. Mungkin bakalan banyak munculnya platform penyedia jasa custom sepatu secara online. Walaupun custom sepatu ini jatuhnya lebih mahal dibandingkan beli sepatu baru yang 100-200 ribuan, at least sepatu custom ini punya value yang lebih personal dengan kita. Dimana value ini nggak akan ternilai dengan harga yang bisa dibayarkan.
Kebayangkan ketika semua orang punya sepatu dengan ciri khas mereka masing-masing. Dan kita bisa lebih mengenal mereka, dilihat dari sepatunya aja. Tapi gue yakin kalau kultur custom ini nggak akan mudah diterapkan di negara kita. Melihat behavior dan kebiasaan warga kita yang masih seneng banget niru-niru budaya barat. Padahal di Amerika sendiri, kultur custom ini udah marak di mana-mana. Mulai dari custom yang paling gampang, yaitu lukis-lukis di sepatu sendiri, sampai modifikasi desain yang bentuknya udah macam-macam. Mungkin kita bakal bahas tentang detail dunia custom ini di video yang lain. Kalau kalian tertarik, komen di bawah. Oke. Tapi kita sendiri penasaran, menurut kamu kenapa di Indonesia sendiri kultur custom ini belum banyak peminatnya? Ya sebenarnya banyak sih, tapi nggak sebanyak peminat sepatu ori second di luar sana. Padahal sepatu custom dan modifikasi ini adalah tipe sepatu yang eksklusif banget. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Sebenarnya kita cuman pengen bahas sejarah istilah KW ini, tapi malah merambat kemana-mana. Ya karena emang pembahasannya nggak akan ada habisnya, seperti yang kita bicarakan di awal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Gue Oki dari Shoe Workshop, adios. Sepatu KW 200.000. Ciao!